Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya pagi ini anak-anak. Semangat Bapak. Ketemu lagi di ini kelas 6. Sehat semua ya ini. Alhamdulillah sehat. Sehat. Pak Aziz juga. Alhamdulillah Kak. Diharapkan juga sehat. Kalian bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Sebelum Pak Sasi lanjutkan, Pak Sasi akan menunjuk kalian salah satu untuk berdoa membuka pembelajaran pagi hari ini. Coba Umi, coba Siti Umi, silahkan dipandu teman-temannya untuk berdoa. Mari teman-teman kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya Siti juga sehat. Ini Ari juga sehat, Mas Ari, Mas Singgih juga sehat semuanya. Alhamdulillah. Pak Sasi lihat ini setelah Pak Sasi absen dari Google Form yang telah kalian kirimkan tadi, ya ternyata masuk semua anak-anak ya. Semua sudah masuk, alhamdulillah. Pak Sasi sudah cek. Nah, pada hari ini Pak Sasi akan memberikan pembelajaran, yaitu tepatnya pembelajaran 2 di subtema 3 pembelajaran 1, yaitu tema 2. Apa tema 2 itu? Persatuan dalam perbedaan. Ya betul, subtema 3 kita pembelajaran 1. Sebelumnya Mas Sasi juga akan menyampaikan tujuannya. Tujuan pembelajaran ini apa? Yang pertama, nanti kalian bisa analisis ciri kata baku yang akan ditampilkan Pak Sasi nanti lewat presentasi ya. Kemudian juga kalian bisa melaporkan hasil pemanfaatan tumbuhan dan hewan yang bisa juga nanti kalian buat lewat hiasan dinding. Nah, kemudian yang ketiga, kalian bisa menyebutkan makna kemerdekaan dan upaya bagi mengembangkan kehidupan sehari-hari. Nah, kemerdekaan ini kan kita sudah peroleh dengan susah payah. Ya, jadi kita betul-betul harus hargai dan betul-betul kita hormati. Kalau perlu kita kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kalian juga seperti itu ya. Coba Pak Sasi mau tanya nih kalian ya. Coba Sri Norase. Kamu itu kalau di rumah gimana? Menghargai orang tua enggak? Tidak. Menghargai tidak? Ya pasti menghargai ya. Betul, menghargai orang tua. Betul, sangat-sangat pintar kalian murid-murid Pak Sasi. Itu Pak Sasi akan memberikan kalian dulu lagu perjuangan biar semangat ya hari ini ya. Sepertinya belum bersemangat. Jadi Pak Sasi kasih lagu perjuangan biar kalian semangat. Ya Pak. Ya Pak. Ya, sebentar ya. Pulau-pulau sang menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia
menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Kembali ke persatuan dalam perbedaan tadi, kita itu nanti Pak Sasi akan memberikan kalian sebuah gambar nanti. Ya, ini nanti akan ada gambar teks tentang teks proklamasi. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ya betul, coba kalian bisa amati teks proklamasi tersebut. Nanti kalian bisa melihat ciri-ciri baku dalam kalimat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Pada hari ini Pak Sasi akan menjelaskan kepada kalian tentang materi tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3 Bersatu Kita Teguh, pembelajaran 1. Nah, sudah terlihat anak-anak? Kali ini Pak Sasi akan menampilkan kepada kalian gambar teks berikut. Pasti kalian sudah tahu bukan? Apa coba gambar ini? Ya, betul. Gambar ini adalah gambar teks proklamasi. Coba kalian perhatikan dan kalian amati, karena Pak Sasi akan memberikan tugas tentang gambar teks proklamasi berikut ini. Terima kasih anak-anak. Coba kalian sekarang perhatikan pemanfaatan hewan dan tumbuhan berikut ini. Di dalam presentasi ini, kalian bisa lihat adanya pemanfaatan daun beluntas dan keong sawah. Setelah kalian amati dan kalian perhatikan, jangan lupa nanti kalian catat, karena akan digunakan untuk penilaian tugas struktur. Kalian akan diminta untuk membuat produk tabel hiasan dinding tentang pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Ayo, kita berkreasi sehingga kalian bisa menjadi lebih kreatif. Untuk lebih jelasnya, Pak Sasi akan menampilkan sebuah video pendalaman materi tentang tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3. Mari kita saksikan video berikut ini.
Manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Kemampuan makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya ditandai dengan struktur khusus makhluk hidup tersebut. Struktur khusus tersebut juga bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Apa saja manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan? Ayo, kita simak bersama contoh-contoh berikut. Lidah buaya. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya dapat dimanfaatkan untuk perawatan rambut dan obat luka bakar. Bakau. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang, berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Tumbuhan bakau berguna untuk mengurangi abrasi. Karet. Tumbuhan karet menghasilkan getah pada batang untuk melindungi diri dari hewan herbivor. Getah karet dapat dimanfaatkan manusia untuk membuat ban atau sepatu bot. Cacing tanah. Cacing tanah menghasilkan kotoran yang menyuburkan tanah. Gerakan cacing tanah di dalam tanah juga membuat tanah berpori sehingga tanah mampu menyerap air dan nutrisi dengan lebih baik. Domba. Domba memiliki rambut tebal yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu lingkungan rendah. Rambut domba dimanfaatkan manusia untuk membuat serat wol. Selanjutnya, pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Tumbuhan dan hewan dapat mengalami penurunan populasi. Jika tumbuhan dan hewan tidak dilestarikan, tumbuhan dan hewan tersebut akan menjadi langka. Tumbuhan dan hewan yang dilindungi biasanya adalah tumbuhan dan hewan langka. Apa saja tumbuhan dan hewan langka di Indonesia? Bagaimana cara perlindungannya? Rafflesia atau Padma raksasa. Rafflesia adalah tumbuhan parasit yang terkenal karena memiliki bunga berukuran sangat besar, bahkan merupakan bunga terbesar di dunia. Rafflesia mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk. Rafflesia dapat dilindungi dengan cara melestarikan dan tidak merusak tempat hidupnya, misalnya dengan menjadikan taman nasional atau taman konservasi. Cendana. Minyak dari kayu cendana banyak dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan parfum dan aromaterapi. Tumbuhan cendana termasuk tumbuhan langka karena sulit untuk dibudidayakan. Peran kita sebagai masyarakat untuk melestarikan cendana misalnya dengan mengurangi penggunaan minyak cendana. Peran pemerintah misalnya menetapkan kawasan konservasi bagi tumbuhan cendana. Orangutan. Orangutan adalah hewan endemik yang hidup di hutan tropis Indonesia, misalnya di Sumatera dan Kalimantan. Orangutan menjadi langka karena perburuan dan kerusakan habitat, misalnya karena pembuatan perkebunan dan pembukaan jalan. Upaya pelestarian orangutan antara lain melindungi orangutan di penangkaran, menjadikan habitatnya sebagai kawasan konservasi, dan mengembalikan fungsi hutan. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah hewan endemik di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera termasuk hewan langka akibat perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi
permukiman, dan perkebunan. Upaya pelestarian gajah Sumatera oleh pemerintah antara lain menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera, misalnya Taman Nasional Waikambas di Lampung. Ayo sebutkan tumbuhan dan hewan langka di Indonesia yang kamu ketahui. Ceritakan cara pelestarian tumbuhan dan hewan langka tersebut. Untuk lebih jelasnya, Pak Sasi akan menampilkan sebuah video pendalaman materi tentang tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 3. Mari kita saksikan video berikut ini. Nah, setelah kalian lihat tadi teks proklamasi, juga teks hewan dan tumbuhan, kalian bisa berdiskusi, ya, berdiskusi, kalian baca, nanti kalian bisa dengan teman kalian saling menanggapi. Adakah pertanyaan dari materi ini, anak-anak? Dari tadi proklamasi, sekarang ke Tidak, Pak. beluntas dan Tidak, Pak. iya, tidak ada ya, sudah bisa ya, pintar semua, bagus sekali. Pak Sasi juga mempersiapkan ada materi pembelajaran tema 2 subtema 3 di dalam link YouTube, nanti bisa kalian lihat ya. Kemudian untuk pemanfaatan ini dalam pembelajaran ini, sekali lagi Pak Sasi juga selalu ingatkan terhadap kalian untuk selalu menghargai tidak hanya tumbuhan, hewan, tapi juga para pejuang kita tadi yang telah berjuang, bagaimana berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan lewat proklamasi tersebut. Kemudian juga kalian LKPD nya nih, nanti kalian bisa klik di Google Drive ini ya. Google Drive ini kalian bisa klik LKPD-nya itu seperti ini. Nah, ini sebentar, ini juga akan saya terangkan. Nah, oke, setelah itu Pak Sasi akan, setelah LKPD selesai, maka kalian nanti jangan lupa, ini Pak Sasi siapkan ini. Ya, saya LKPD selesai nih, sudah masuk. Pak Sasi juga membuat e-book, nanti bisa dilihat ya e-booknya. Ya, e-booknya bisa dicek. Ini tujuannya untuk kalian bisa melihat secara offline, secara online e-booknya. Ini bisa kalian langsung klik ya. Kemudian itu e-booknya ya juga tentang tema 2, tema 3, pembelajaran 1. Nah, setelah kalian selesai, nanti kalian juga bisa mengerjakan evaluasi. Nah, juga bisa kalian klik di presentasi ini ya, juga bisa Pak, sudah Google Form, nanti kalian juga bisa dikerjakan. Ya, apakah ada pertanyaan anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada ya. Alhamdulillah sudah bagus ya. Baik, lancar. Nah, sekarang sebelum Pak Sasi juga menutup, Pak Sasi akan memberikan kesimpulan sebelum
kesimpulan pada pagi hari ini, yaitu yang jelas adalah bahasa baku. Kita belajar bahasa baku tadi, yaitu bahasa yang mempunyai nilai komunikatif tinggi yang juga digunakan untuk kepentingan nasional dalam situasi resmi sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Selain itu juga yang kedua yaitu tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan harus betul-betul kalian jaga ya anak-anak ya. Sehingga manfaatnya bisa terasa. Betul Yanti, ya semangat ini nanti ranking 1 ini sepertinya. Yanti untuk semester. Ya, pintar. Iya, Pak. Ya jangan tegang ya. Serta yang ketiga yaitu lebih menghargai rasa cinta tanah air lewat proklamasi. Ya seperti itu. Jadi nanti Pak Sasi setelah kalian tadi mengerjakan LKPD, membuka e-book, menyelesaikan evaluasi, nanti juga Pak Sasi akan mencari tindak lanjut. Nah, mana yang kalian itu di bawah KKM akan Pak Sasi beri remedi. Nanti kalian sudah di atas KKM sudah pintar, nanti kalian saya beri pengayaan. Nah, seperti itu, alhamdulillah ya, semoga bisa lancar dalam situasi pandemi ini. Setelah Ya, Pak Sasi selalu ingatkan ya, untuk selalu menjaga kesehatan dan protokol kesehatan harus selalu memakai masker dan sebagainya. Untuk itu, sebelum kita tutup anak-anak, Pak Sasi ingatkan sekali lagi seperti itu, dan coba siapa yang mau menutup pembelajaran pada pagi hari ini? Mbak Yanti, Pak. Yanti ya, Bu Yanti, coba Yanti, ya Yanti. Tutup. Teman-teman, mari kita berdoa untuk menutup pelajaran pada hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Ucapkan salam dan terima kasih. Terima kasih Pak Terima Sasi. kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Sasi. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama anak-anak hebatku, terima kasih. Mohon maaf apabila Pak Sasi dalam menyampaikan materi pada pagi hari ini ada kesalahan. Dan seperti tadi ya, mohon maaf tidak bisa bertanya banyak karena Pak Sasi ini giginya baru sakit ya, jadi Pak Sasi yang menerangkan terus dari tadi. Iya,